Kalau korelasi Pearson tidak terpenuhi, maka korelasi apa yang bisa kita lakukan? Atau uji alternatifnya apa? Korelasi Spearman ya, Bu? Ya, oke. Korelasi Spearman ya. Oke. Sebentar saya buka SPSS-nya dulu. Mana nih? Jadi kalau kita berbicara tentang korelasi berarti kita membicarakan tentang hubungan ya. Untuk mengetahui apakah ada hubungan ataukah ada korelasi gitu ya. Kemudian seberapa kuat sih hubungannya gitu ya. Kemudian arahnya bagaimana gitu. Arahnya positif kah ataukah negatif seperti itu ya. Jadi kita akan mengetahui dulu ada hubungan atau enggaknya. Kemudian setelah kita ketahui ada hubungan atau enggak, baru kemudian kita akan eh, lakukan apa namanya analisa lagi seberapa kuat korelasinya ya. Oke, sebentar saya ulangi ini SPSS-nya. Oke. Ya, udah dibuka kalian latihan 8 yaitu data berat badan ibu dan data untuk berat badan bayi ya. Silakan bisa sambil apa namanya dicoba juga ya. Jadi gini teman-teman, dalam kasus ini berarti kita akan menganalisa apakah berat badan seorang ibu itu berpengaruh terhadap berat badan bayinya gitu, terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Ya, nah kita melihat dulu apakah ada korelasi. Ya, kemudian contohnya apa lagi terkait dengan uji Pearson ya, yang merupakan datanya itu numerik dengan numerik. Misalnya ini hubungan antara umur ya, umur dengan tekanan darah misalnya. Apakah ada korelasi umur seseorang dengan tekanan darahnya gitu. Atau lagi misalnya tekanan darah ibu dengan berat badan bayinya. Nah, kita melihat apakah ada hubungan, apakah berkorelasi seperti itu ya. Nah, kita akan mencontohkan di sini ada BB ibu dan BB bayi ya. Kita akan melihat menganalisa apakah dua variabel ini berkorelasi. Oke. Ada syarat yang harus dipenuhi pada analisis korelasi Pearson, yaitu data harus berdistribusi dengan normal. Maka terlebih dahulu ya kita lakukan uji normalitas data. Ya, caranya sama ya teman-teman. Uji normalitas itu di analyze, kemudian descriptive statistik dan explore. Oke, kita akan langsung aja dua-duanya kita uji normalitas ya, masukin ke sini, kemudian kita klik plot testnya dan klik normality plot testnya, kemudian continue. Kalau udah kita langsung oke. Nah ini outputnya kelihatan nggak? Enggak, Ibu. Oh nggak kelihatan. Oke. Oke, kelihatan ya? Outputnya udah kelihatan? Sudah, Ibu. Udah ya, oke. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, kalau lihat data itu sebelum analisis bivariat, kita analisis univariat dulu ya. Nah, dengan melakukan uji normalitas, berarti kita juga sekaligus melakukan uji univariatnya ya, sama-sama menggunakan explore. Nah, kalau kita lihat datanya di sini ada 20 responden ya, dan datanya tidak ada yang missing ya, jadi lengkap datanya. Kemudian dari sini kita lanjut aja melihat data hasil dari uji normality-nya.
Ya, di sini BB Ibu untuk menggunakan Kolmogorov B value-nya lebih dari 200, 0, di atas 0,200 dan juga BB bayi 0,200 untuk B value dari Kolmogorov Smirnovnya ini ya, atau untuk uji normalitasnya. Pakai Shapiro-Wilk juga sama ya, semuanya di atas 0,05. Berarti dapat kita simpulkan data untuk BB ibu dan BB bayi normal atau enggak? Normal, Ibu. Normal ya, karena di atas 0,05. Jadi data berdistribusi dengan normal. Oke, karena data berdistribusi dengan normal, maka syarat sudah terpenuhi untuk kita melakukan uji korelasi Pearson. Ya, kita lanjut langsung aja melakukan uji korelasi ya. Menunya ada di analyze lagi di atas ini. Kemudian kalau kemarin kita pakai menu deskriptif, pakai menu compare min, maka kalau untuk korelasi kita pilih yang correlate ya, correlate ya. Nah, ini korelasi. Pilih menunya adalah menu korelasi, melihat hubungan ya. Kemudian pilih menu bivariat. Kita klik bivariat. Nah, kemudian kita masukkan BB ibu dan juga BB bayi. Kita masukkan. Kemudian kalau sudah ya, pastikan yang di checklist adalah yang Pearson. Ya, karena di sini ada beberapa pilihan yang akan kita gunakan adalah yang Pearson. Ya, dan karena p-value kita adalah two tail ya, maka kita hipotesis kita yang dua arah atau two tail, maka kita checklistnya yang two tail. Tapi kalau nanti kita buat hipotesisnya one tail ya tinggal one tail aja yang diklik gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Oke, sekali lagi menunya ada di analyze, kemudian ada bivariate correlates, correlation, kemudian variabel dua-duanya kita masukkan ke dalam kolom variabel. Ya, setelah itu klik menu Pearson. Yang lainnya boleh diabaikan karena kalau kita cek dari apa namanya dari pilihan yang di sini tidak terlalu berpengaruh, jadi kita langsung klik pastikan sudah terklik ya Pearson-nya. Kalau udah langsung oke aja. Nah, kayak gini. eh Outputnya masih kelihatan? Masih, Bu. Oke. Nah, tabelnya kayak gini, teman-teman. Ya, cuman ada satu tabel kayak gini. Ya, tabelnya kayak gini. Nah, kemudian yang mana p-value-nya? Ya, sini ada dua nih, ada untuk BB ibu dan BB bayi ya. Kita lihat sebenarnya sama aja sih. Kita mau lihat yang mana juga gitu ya. Kita boleh lihat yang tabel atas ataupun yang bawah ya. Yang mana p-value-nya? Yang p-value-nya adalah yang seek to tell ya, yaitu 0,000. Artinya apa? Artinya p-value kurang dari alpha. Kesimpulannya apa nih? Simpulannya apa? Berarti ada hubungannya, Bu, antara Ya, BB nanti Ibu dan ada BB bayi. korelasi atau ada hubungan ya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Ada yang bingung nggak? Sebelum kita lebih jauh nih ngebahasnya. Ibu, maaf, saya masih belum ngerti deh Ibu sama yang Mana? one tail sama two tail itu bedanya apa ya? Oke, itu bunyi dari hipotesis ya. Bunyi dari hipotesis. Oke, ya, hipotesis. Hipotesis itu ada dua jenis. Ada yang two tail atau two sided ya, atau dua arah namanya, banyak namanya. Nah, bunyinya dan ada juga yang one ya, one tail atau two sided, one sided atau satu arah. Siapa sih yang menentukan ini dua arah atau satu arah? Kita peneliti bebas, kita mau yang dua arah maupun satu arah. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau yang dua arah hanya menunjukkan adanya hubungan tanpa menunjukkan arah, ya.
Kalau yang one tail tidak hanya menunjukkan hubungan, namun terdapat arah yang jelas. Maksudnya arah di sini apa? Arah ini adalah hubungan antara dua variabel. Misal ya. Misal kita ngomongin BB ibu dengan BB bayi ya. Contohnya gini. BB bayi, sorry, rata-rata ya. Rata-rata BB bayi, kok di sini, sorry. Kalau untuk tutel itu bunyinya hanya gini. Ada hubungan antara BB ibu dengan BB bayi. Kalau yang one tail ya ada arahnya ya, ini bunyinya gini. Rata-rata BB bayi yang dilahirkan oleh sorry kok kita kan ngomongin korelasi Pearson ya datanya. Jadi gini, contohnya gini, rata-rata bayi yang rata-rata berat sorry saya kalimatnya semakin ya, sorry. Semakin bertambah BB ibu, maka semakin berat BB bayi. Semakin berat kali ya, bukan bertambah, semakin berat. Nah, contohnya kayak gini. Kalau dalam kasus ini. Contoh lain. Contoh lain. BB bayi yang dilahirkan oleh ibu rata-rata. Rata-rata BB bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok, misalnya, lebih rendah dibanding rata-rata BB bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok. Nah, ini contohnya. Kalau yang atas ini contoh dari data yang korelasi yang datanya itu numerik-numerik ya. Kalau yang bawah yang satu laginya ini adalah yang numerik dengan kategorik. Ya, ini contoh. Jadi perhatikan Nares bisa melihat kalau di sini ya, kalau contoh lainnya ada hubungan apa tadi? Perilaku merokok ibu dengan BB bayi yang dilahirkan. Nah, kayak gitu. Kalau lihat dari kalimatnya, Naris bisa ngebedain nggak? Bisa, Ibu. Nah, jadi tergantung, terserah peneliti. Peneliti mau one tail atau two tail bebas ya. Cuman kalau one tail dia ada arah. Arah mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar gitu kan. Mana yang apa namanya itu lebih banyak, mana yang lebih sedikit kayak gitu. Yaitu contoh ini adalah bedanya hipotesis two tail dan one tail. Namun kebanyakan penelitian itu hipotesisnya adalah dua arah. Jadi hanya menunjukkan ada hubungan antara BB ibu dengan BB bayi gitu ya. Atau ada hubungan antara perilaku merokok ibu dengan BB bayi. Biasanya kayak gitu. Ya termasuk di kampus kita itu hipotesis ya pada umumnya adalah hipotesis dua arah. Jelas sampai sini, Nares? Jelas, Ibu. Terima Oke. kasih. Baik ya, tadi kita membahas tentang uji korelasi. Jadi uji korelasi digunakan untuk menganalisa apa? Data yang jenisnya apa? Numerik dengan numerik, Bu. Numerik dengan numerik. Kemudian Data itu normal, Bu. data berdistribusi normal dan data Tidak berpasangan. tidak berpasangan. Oke. Contohnya adalah seorang peneliti
ingin membuktikan apakah BB ibu berhubungan dengan BB bayi. Nah, ini contohnya. Ya, kita ingin membuktikan apakah BB ibu itu berhubungan dengan BB bayi. Ya. Nah, jadi langkahnya langkahnya adalah lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah melakukan uji normalitas. Kemudian jika normal, lakukan uji korelasi Pearson. Oke. Langkahnya apa? Di analyze ya. Menunya di analyze, kemudian correlate. Kemudian apa lagi? Bivariat. Variat. Kemudian pilih Pearson. Oke. Tadi sudah ya langkahnya ya, yang sudah kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Kelihatan nggak sekarang tampilan SPSS? Jendela data. Belum, Nggak Ibu. kelihatan? Belum, Ibu. Oke, saya ulangi. Ya, tadi langkah yang pertama kita lakukan uji normalitas dulu ya. Jadi kita klik analyze, kemudian descriptive, dan explore. Variabelnya kita masukkan semua ke sini ya, kemudian klik plotnya dan klik normality plot testnya, lalu continue. Dan oke ya. Kemudian outputnya maka yang kita lihat adalah di tabel test of normality. Perhatikan di kolom signya ya. Kolom signya kita lihat berapa p-value-nya. BB ibu p-value-nya 0,200. BB bayi juga 0,200. Artinya apa? Artinya lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05. Maka pada uji normalitas, jika p-value ini lebih besar dibandingkan alfa, maka keputusannya adalah data berdistribusi dengan normal. Ya. Setelah itu kita lanjutkan karena datanya sudah memenuhi syarat ya, berdistribusi dengan normal, lalu kita lakukan uji korelasi. Menunya sama di analyze, kemudian di correlate ya, kemudian bivariate. Masukkan semua dua variabelnya, kemudian kita pilih ya korelasi koefisiennya adalah yang Pearson. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di tabel correlation-nya perhatikan p-value-nya itu ada di baris sig. Ya, p-value-nya baris sig, berapa nilainya? 0,000, yaitu lebih kecil dari alfa. Pada pengambilan keputusan uji untuk uji statistik, jika p-value kurang atau lebih kecil dari alfa, ya, kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya, dengan kata lain, ada korelasi atau ada hubungan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, ya kita pindahkan dulu datanya coba biar mudah ya. Kita copy, kemudian kita hasilnya di sini kita masukin. Nah, ini nggak mau ya, sebentar saya coba cek. Copy as image dulu. Di layar yang kelihatan ini apa? Apa namanya tuh? PowerPoint bukan? Iya, Ibu. Ya, oke. Poin. Nah, ini hasilnya.
yang dilihat ini ya. Kemudian tadi untuk apa namanya? Untuk cek mana sih? Share. Ya, p-value-nya saya masukin juga untuk uji. Nah, ini untuk tesnya saya copy sebagai gambar aja biar gampang. Kemudian ini. Nah, hasil uji normalitasnya menunjukkan data berdistribusi dengan normal ya. Kemudian untuk uji p-value-nya ini ya. Kalau uji normalitas tadi ini adalah untuk ini masih ada. Oh ini sorry. Nah ini adalah nilai p-value-nya tadi ya. P-value pada uji normalitas data adalah 0,200, lebih besar dari alfa. Maka kesimpulan data berdistribusi ya. Kemudian uji dari sini, dari uji korelasi Pearson ya, p-value pada uji korelasi Pearson. Didapatkan 0,00 ya. Lebih kecil. Ingat ya, konsep pengambilan keputusan uji pada uji normalitas dan pada uji statistik itu beda ya. Kalau uji normalitas itu sama kayak uji variasi. Berarti kalau lebih besar, nah berarti dia sama atau normal atau tidak bervariasi. Tapi kalau pada uji statistik, kalau dia lebih kecil dari alfa, baru dia ada hubungan atau ada pengaruh gitu ya. Maka kesimpulannya ada korelasi atau ada hubungan antara BB ibu dengan BB bayi. Oke. Teman-teman kalian bisa lihat yang ini ya, p-value-nya. Atau bisa juga yang ini sama aja sih, mau yang atas maupun yang bawah. Ya nilainya juga akan sama. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Ibu. Oke. Kalau udah, lanjutnya kita akan melihat hubungannya ini seberapa kuat. Ya. Oke. Ini kesimpulannya ada korelasi ya, ada hubungan. Nah, pertanyaannya, seberapa kuat ya seberapa kuat ya hubungan antara BB ibu dengan BB bayi. Berarti untuk melihat kekuatan hubungan ya atau korelasinya, seberapa kuat korelasinya gitu ya, dapat dilihat dari nilai Pearson.
Correlation. Oke. Berapa nilai korelasinya? Nilai korelasinya adalah 0,953. Boleh lihat yang atas atau juga boleh lihat yang bawah ini. Dalam kasus ini, nilai Pearson correlation-nya adalah 0,953. Artinya, bagaimana nih hubungan kekuatannya? Oke, di modul itu udah saya jelasin juga ya. Ada di halaman, sebentar saya share dulu. Di modul itu di halaman berapa ya? Bisa lihat di modul ya. Nah ini, halaman berapa sih ini? 72 ya. Di halaman 72 bisa dilihat kekuatan hubungannya. Kalau nilai R itu adalah nilai Pearson ya. Kemarin kemarin di semester 3 lupa. Ya, nilai R ini adalah nilai korelasi Pearson. Ya, nilai korelasinya. Kalau korelasinya 0,00 sampai 0,25, maka artinya tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Kalau nilai R-nya antara 0,26 sampai 0,50, maka hubungannya sedang. Kalau nilai R-nya adalah 0,51 sampai 0,75, yaitu hubungannya kuat. Tapi kalau R-nya adalah 0,76 sampai dengan 1, maka hubungannya sangat kuat atau sempurna. Ya. Maka kalau kalian lihat, ya nilai R-nya di sini 0,93 ya. Atau R ya, saya tulis atau R deh. Nah, atau R. Artinya hubungan sangat kuat atau sempurna. Nah, yang kita lihat ini analisanya, ya. Kemudian, ini R ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lihat arah, ya. Bagaimana arahnya? Arahnya positif atau negatif, gitu ya. Jadi arah positif dan negatif ini menunjukkan, saya tulis di sini, arah hubungan pada korelasi. Hubungan positif ataukah hubungan negatif, ya. Pada kondisi hubungan positif, kenaikan satu variabel diikuti dengan kenaikan nilai ya, maksudnya ya, kenaikan nilai satu variabel diikuti dengan kenaikan nilai variabel lainnya. Nah, kebalikannya, kalau hubungan yang negatif berarti kebalikannya nih, ya. Kenaikan satu variabel diikuti dengan penurunan nilai pada variabel lainnya. Contoh, semakin berat badan ibu, maka semakin berat BB bayi. Nah, ini juga sama. Contoh, semakin berat BB ibu, maka semakin kecil BB bayi. Ya, kebalikannya. Jadi kalau hubungannya positif, maka semakin berat. Jadi setiap kali ibunya nambah berat badan, maka bayinya juga beratnya semakin bertambah. Tapi kalau hubungannya negatif, maka semakin bertambah berat badan ibu, maka semakin menurun berat badan bayi. Itu arahnya. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah
cara melihatnya dari nilai R atau nilai korelasi Pearson-nya ya. Sama ini juga cara melihatnya dengan melihat ini. Nah, jika nilai positif, maka hubungan arahnya positif. Kalau ini jika nilai negatif, maka arah hubungannya negatif. Gitu. Oke, kita lihat nilainya. Berapa nilainya? 0,953. Positif atau negatif? Positif. Positif. Maka hubungannya berarti positif. Arah hubungannya berarti positif. Ya. Untuk melihat arah hubungan dapat dilihat dari nilai Pearson correlation ya. Apakah positif atau negatif. Nah, dalam kasus ini nilai Pearson correlation adalah 0,953, artinya hubungannya positif. Positif. Ya, jadi untuk menganalisa data korelasi ya, maka kita menggunakan 3 poin ini. Kita lihat hubungannya ada atau enggak. Kemudian kalau ternyata ada hubungan, baru kita lihat seberapa kuat dan bagaimana arahnya. Tapi kalau misalnya dari uji korelasi didapatkan nilai 0,100 gitu ya, lebih besar dari alfa. Maka tidak perlu lagi kita lihat kekuatan, tidak perlu lagi kita lihat arah, sudah nilainya negatif berarti nilainya tidak ada hubungan kayak gitu. Ya, jadi kekuatan dan juga arah kita lihat setelah uji korelasi menunjukkan adanya hubungan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jelas? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanya? Silakan. Berarti prosesnya itu semuanya diikutin ya Bu kalau misalnya ada hubungan? Iya, betul. Betul sekali. Berarti udah jelas? Sudah jelas belum? Sudah? Oke. Baik, ini kalau kita data tersebut memiliki apa ya syarat-syarat yang memungkinkan untuk kita melakukan uji korelasi ya, korelasi Pearson. Nah, sekarang kalau misalnya datanya tidak berdistribusi dengan normal, maka kita lakukan uji korelasi Spearman. Itu caranya sama ya. Cara melakukan, misalkan dalam kasus ini setelah kita melakukan uji normalitas, ternyata datanya nggak berdistribusi dengan normal. Maka tetap kita lakukan analisa, tapi menggunakan uji korelasi Spearman ya. Nah, caranya adalah dengan melakukan click analyze, kemudian sama seperti tadi correlate, kemudian bivariate. Ya ini juga sama banget, hanya klik beda di Spearman-nya aja. Kalau tadi Pearson ya, sekarang Spearman. Ya, Pearson-nya buang, kita pindah ke Spearman. Kayak gitu, kemudian langsung oke aja. Ya, nah ini hasilnya. Ya, hasilnya sama, cuman kalau ini kita pakainya Spearman, kalau yang tadi pakainya Pearson. Tapi cara bacanya sama. Ya, ada hubungan, kemudian juga arahnya positif dan kekuatannya sangat sempurna. Ya, karena datanya kita sama ini, maka nilainya mesti sama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini korelasi Spearman. Jadi mudah banget juga untuk korelasi Pearson dan Spearman, yaitu hanya beda kita pilihan instruksinya aja di SPSS-nya ya. Analyze, kemudian correlate, bivariate, dan ini klik Spearman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak ada? Kalau enggak ada, saya lanjut ke uji yang lain.
Sudah cukup jelas? Ibu, berarti untuk melihat arah positif atau negatifnya itu kan dilihat dari nilai R. Itu di depan angkanya itu ada positif atau negatifnya gitu ya, Bu? Ya, betul. Kalau dia arahnya negatif, maka di depan sini ada tandanya, strip, tanda negatif. Gitu. Ya, Baik, terima kasih, Ibu. jelas ya? Oke. Baik. eh kita lanjut ya. Saya akan lanjut ke uji apa yang belum saya praktekin kemarin, uji Manwitney belum ya? Oke ya, saya stop dulu. Saya buka SPSS yang lain dulu ya. Nah, ini buka SPSS-nya ada dulu. Oke, sebentar. Oh, sorry, penyajiannya dulu saya sampaikan. Saya belum menyampaikan cara penyajiannya. Bentar. Oke, cara menyajikannya ada di halaman berapa saya bikin? Sebenarnya nanti itu, nah ini, kalau untuk regresi ya teman-teman ya, kalau ada korelasi itu biasanya kita lanjutkan dengan regresi, tapi saya nggak usah bahas deh karena nanti khawatirnya teman-teman juga tambah bingung ya. Jadi persamaan regresi ini adalah untuk mengestimasi. Jadi kita punya memperkirakan, oh ternyata kalau berat badan ibunya 50 kilo gitu ya, berat badan bayinya berapa sih yang akan dilahirkan? Oh kalau 60 kilo berapa? Nah itu adalah mengestimasi ya, atau eh, memperkirakan berat badan bayi yang dilahirkannya ya menggunakan persamaan garis linier, yaitu pakainya regresi. Tapi kalau untuk teman-teman levelnya udah cukup sampai di korelasinya aja, ada hubungan atau enggak aja sampai situ ya. Nah, nanti penyajiannya sampai sini aja, jadi nggak perlu ada nilai persamaan garis ya. Jadi cukup di variabel nilai R ya, kemudian p-value-nya cukup sampai situ aja ya. Nah, ini ada cara membacanya. Ya, untuk regresinya nggak nilai prediksinya ini nggak saya bahas ya. Tapi kalau teman-teman mau pelajari boleh, nanti kalau ada yang bingung boleh tanya saya. Tapi nggak saya bahas dan nggak saya wajibkan. Oke, kita lanjut ke uji Wilcoxon kayaknya udah kemarin ya. McNamara dulu kali ya sebentar. Iya, ANOVA ya. ANOVA itu dengan Kruskal-Wallis. Nah, Oke, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dulu ya. Oke, Kruskal-Wallis kemarin kita gunakan pada kondisi yang seperti apa? Uji Kruskal-Wallis itu alternatif dari uji apa? Uji ANOVA, Bu. Betul, untuk alternatif uji ANOVA kalau datanya tidak berdistribusi dengan normal. Oke, kemarin kita sudah bahas uji ANOVA, sekarang kita akan bahas uji alternatifnya ya, uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Caranya adalah kita klik menu Analyze ya, anggap kita sudah melakukan uji normalitas data dan ternyata datanya tidak normal ya. Berarti kita akan langsung gunakan uji alternatif, yaitu gunakan uji Kruskal-Wallis. Menunya ada di sini. Ingat, Kruskal-Wallis, kemudian Mann-Whitney itu adalah uji non parametrik.
ya. Nah, maka menunya ada di non-parametric test. Ya, menunya ada di non-parametric test sini. Kemudian kita pilih yang legacy dialog ya. Nah, pilih yang K-independent sample. Ingat, bukan 2 ya, bukan tuh. Kalau tuh itu untuk uji t-test independen atau Kalman-Whitney ya. Tapi kalau ANOVA itu kategorinya adalah lebih dari 2. Maka saya tulisnya K di situ. Kita pakainya yang K-independent sample ya. Jadi saya ulangi, menunya ada di menu analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian K-independent sample. Kita klik. Nah, muncul kotak dialognya kayak gini. Nah, tingkat ekonomi, ya ini contohnya kita akan menganalisa apakah ada hubungan tingkat ekonomi dengan berat badan bayi. Tingkat ekonominya adalah kelompok atau kategori ya, jadi kita masukkan ke grouping. Nah, jangan lupa di find rank-nya itu diklik. Ya, nilainya apa? 0, 1, dan 2 ya, codingnya. 0 sampai dengan 2. Ya, nilai minimumnya berapa? 0. Maksimumnya adalah 2, nilai codingnya. Lalu continue. Setelah itu ya, untuk yang data numeriknya masukkan ke kolom test variable. Setelah itu jangan lupa pilihnya yang Kruskal-Wallis ya. Biasanya sih secara default ya bawaan dari sistem itu dia akan sudah otomatis Kruskal-Wallis. Kalau udah kita langsung oke. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau data uji statistik yang parametrik itu yang kita compare ya, yang kita akan bandingkan adalah rata-ratanya. Tapi kalau data non parametrik ya, yang alternatif tidak berdistribusi normal gitu ya, yang kita gunakan adalah rank atau rankingnya. Ya, rank Ibu, atau outputnya ranking. belum terlihat. Belum kelihatan ya? Oh, sorry. Oke. Nah, outputnya kayak gini. Sudah kelihatan? Oke. Ya, jadi kalau Kruskal-Wallis test ya, kita gunainnya tuh ranking urutan. Ya, semua uji non parametrik itu pada umumnya menggunakan rank atau ranking. Ya, sementara kalau uji parametrik itu kita gunakannya nilai rata-rata. Oke ya, maka kita lihat di sini nilai ranknya ya untuk Kruskal-Wallis BB bayi ya dari tingkat sosial ekonomi tinggi, sedang maupun rendah ya. Kita lihat di tabelnya datanya ada 20 sudah lengkap. Kemudian rata-rata ranknya, rata-rata urutannya adalah 15,29, untuk yang sedang 10,50 dan tingkat yang rendah adalah 5,71. Nah, teman-teman yang mana sih Bu p-value-nya? P-value-nya adalah yang ini. Ya, yang ini nih, yang sig 0,010. Ya, ini untuk menunjukkan nilai p-value ya. P-value pada uji Kruskal-Wallis. Biasanya yang disajikan yang mana? P-value-nya aja. Ya, ntar saya tampilkan untuk uji ANOVA. Uji ANOVA itu uji ANOVA dengan Kruskal-Wallis itu penyajiannya hampir sama ya. Cuma nanti beda mendapatkan nilai p-value-nya aja. Nah, ini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, nanti p-value yang ini kalau pada uji uji titik independen, sorry salah. Mana ya Anova? Oh iya. Oh, saya salah baca masih nama file. Bentar. Nah, ya. Ini saya salah tulis ya teman-teman ya. ANOVA tapi judulnya TTS independen. Berikut dipaparkan contoh penyajian data hasil uji ANOVA ya, salah tulis gitu. Nah, di sini p-value-nya kalau pada uji ANOVA ya, yang nilai p-value ini didapatkan dari uji ANOVA. Tapi kalau pada uji Kruskal-Wallis, p-value yang ini didapatkan dari nilai yang ini. Nah, yang ini 0,0
ya. Yang ini p-value-nya dapatnya dari sini kayak gitu. Tapi angka-angka yang ininya gimana Bu gitu ya? Angka yang ininya sama ya teman-teman, bisa gunakan nilai sama penyajiannya dengan nilai pada penyajian ANOVA gitu ya. Cuman beda cara mendapatkan nilai p-value-nya aja. Oke, mudah ya. Itu untuk melakukan analisa ANOVA. ANOVA apa Kruskal-Wallis. Jadi sekali lagi, Kruskal-Wallis digunakan untuk menganalisa dua kondisi atau dua variabel yang jenisnya kategorik, tapi kategoriknya itu lebih dari dua kelompok ya, dan juga analisa data numerik. Nah, numeriknya itu tidak normal. Oke. Nah, caranya ada di analyze, kemudian di non-parametric test, pilih legacy dialog, dan kemudian pilih K independent sample. Ya, yang ini. Pilih Kruskal-Wallis. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau enggak untuk Kruskal-Wallis? Ada atau sudah cukup jelas? Cukup jelas sih, Bu. Jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut untuk analisa Mann-Whitney ya. Oke, Mann-Whitney berarti uji alternatif dari uji apa? Uji alternatif apa? Untuk apa? T-test independen, Bu. Yes, untuk t-test independen. Oke. Ya, pada uji t-test independen, syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi dengan normal ya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, data tidak berdistribusi dengan normal, maka yang bisa kita lakukan, kita melakukan analisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Mann-Whitney ya. Oke, uji Mann-Whitney itu kita menggunakan analyze ya, menu analyze, kemudian sama kita pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian two independent sample ya. Kalau tadi K ya, kalau yang Mann-Whitney itu, kenapa? Karena kategorinya itu 2. Oke ya, saya ulangi ya. Kita gunakan menu analyze, kemudian di non-parametric test, ya, kemudian legacy dialog, kemudian pilih two independent sample. Two independent sample ya. Klik two independent sample. Kemudian yang merokok, status merokok, nah ini adalah data kategorik, masukkan ke grouping. Kemudian klik define grupnya, ya, define grupnya codingnya. Codingnya adalah 0 dan 1 ya, karena ada 2, 0 dan 1. Continue. Sama persis kayak tadi ya. Kemudian berat badannya masukkan ke kolom test variable test. Ya, jadi langkahnya sama dengan Kruskal-Wallis tadi ya, hampir sama banget. Cuman nanti ini bedanya cuma dipilih di two independent sample test, kalau tadi yang K independent sample test. Ya, karena bisa jadi bisa kelompok untuk data kategorinya itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kalau udah klik Mann-Whitney ininya ya, tesnya ya. Nah, ini Mann-Whitney ini adalah checklistnya ini biasanya sudah default ya, udah pembawaan sistem dia udah tercentang gitu. Nah, kalau udah langsung oke aja. Nah, kalau udah kita lihat ya sama ya, seperti yang saya sampaikan untuk non parametrik itu dia pakainya rank atau ranking ya atau urutan. Nah, kita lihat p-value-nya yang mana? P-value-nya ada di kolom tes statistik ya. Yang mana? Maaf, Yang Ibu, outputnya Ibu belum. maaf, outputnya belum terlihat. oh iya ya, outputnya nggak muncul lagi ya. Saya lagi. Oke, udah kelihatan Mann-Whitney test hasilnya? Sudah, Ya. Ibu. Oke, Mann-Whitney test ya. Untuk p-value-nya kita lihat di statistik test. Yang mana?
Yang ini, yang to tell ya, kita pakainya dua arah ya. Ada hubungan antara perilaku merokok dengan berat badan bayi ibu. Berarti p-value-nya ada, hipotesisnya adalah dua arah. Maka yang mana p-value-nya? 0,002. Ini adalah p-value untuk uji uji menggunakan Mann-Whitney ya 0,002. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan ada pengaruh atau ada hubungan ya antara perilaku merokok ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Oke, ini untuk Mann-Whitney. Ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan jika ada yang mau ditanya. Atau udah bisa semua? Ibu mau tanya, kalau yang ekstraksi itu apa, Bu? Berapa? Yang di output tadi kan kita ngelihat yang total sig-nya itu kan. Berarti yang ekstraksinya itu kayak biarin aja gitu, Bu. Lihat p-value-nya dari situ aja. Yang Mann-Whitney? Yang mana nih? Udah kelihatan belum yang ini outputnya? Iya, Bu, udah. Yang angka berapa yang awal tanya? Tadi kan kita lagi nyari p-value-nya dari yang uji itu kan ya, Bu ya. Nah, yang dilihat cuma hasilnya doang kan yang cuma 0,02. Iya. Yang bawahnya nggak usah ya, Bu? Apanya? Yang bawahnya itu yang 0,01. Oh enggak. Ini p-value-nya ada dua ditampilkan di sini. Kalau kita pilih salah satu, tergantung hipotesis yang kita gunakan. Kalau hipotesisnya yang dua arah, maka 0,002. Tapi kalau hipotesisnya satu arah, pakai 0,001 kayak gitu. Cuman gini ya, teman-teman, untuk p-value, untuk hipotesis itu kita selalu gunakan dua arah ya. Ya, karena di lingkungan kampus kita selalu menggunakan dua arah. Gitu. Jelas, Aul? Iya, Bu. Oke. Silakan jika ada yang mau ditanya lagi. Sebelum saya lanjut ke uji yang lain. Atau sudah dipahami semua? Sudah ya, berarti kita lanjut ya. Oke, saya lanjut kita stop sharing dulu. Kita ke uji apa lagi? Wilcoxon ya, Wilcoxon udah belum ya? Ya, saya praktekin lagi deh Wilcoxon. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan? Nah, ini adalah Wilcoxon ya. Kita akan mempraktekkan Wilcoxon. Oke, sekali lagi saya mau tanya, Wilcoxon ini kapan kita pakai? Untuk menganalisa data atau uji alternatif dari uji apa? Yang datanya itu numerik dan juga numerik, Bu. Terus bentuk datanya berpasangan sama distribusinya itu tidak normal. Ya, uji alternatif dari uji apa? T-test dependen. T-test dependen. Oke. Ya, uji t-test dependen.
Baik, kalau misalnya ternyata datanya itu tidak berdistribusi dengan normal, maka kita lakukan uji alternatifnya, yaitu uji Wilcoxon. Ya, caranya dianalyze lagi, kemudian sama di non-parametric test ya, karena Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis itu adalah uji non-parametric ya. Maka kita klik yang non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog lagi dan pilih yang two related sample ya. Two related sample. Jadi yang kita pakai berurutan tuh. Independent sample, two independent samples, kemudian K independent samples untuk Kruskal-Wallis dan untuk yang Wilcoxon ya, kita pakai yang two related samples. Nah, akan muncul kotak dialog kayak gini. Nanti yang BB sebelum dan BB setelah diet itu dimasukkan ya, kayak gini. Ya, variabel 1 adalah berat badan sebelum ya, data 1, dan variabel yang kedua adalah untuk berat badan yang setelah tindakan atau setelah perlakuan. Kemudian tinggal klik aja di sini ya, kita pilihnya tuh yang Wilcoxon. Ya, nih McNemar juga dari sini nih. Jadi nanti untuk uji Wilcoxon dan uji McNemar itu langkahnya sama. Cuman kalau Wilcoxon ya klik yang Wilcoxon, kalau McNemar yang klik yang McNemar. Gitu ya. Kita pakainya Wilcoxon kan, yang saat ini kita uji Wilcoxon, maka klik yang Wilcoxon. Sekali lagi saya ulangi, uji Wilcoxon ini adalah uji alternatif untuk t-test dependen. Uji T-dependen yaitu untuk data numerik dengan numerik yang berpasangan dan berdistribusi dengan normal. Tapi kalau datanya nggak berdistribusi dengan normal, maka gunakan uji alternatifnya yaitu Wilcoxon. Contohnya di sini adalah kita mau mengevaluasi apakah program diet efektif menurunkan berat badan. Berarti yang data yang kita punya adalah data pengukuran pertama dan data pengukuran kedua. Ya, data pre-test dan data post-test. Nah, kemudian karena datanya tidak berdistribusi dengan normal, maka kita gunakan uji Wilcoxon. Tadi langkahnya saya ulangi. Langkahnya ada di menu Analyze, kemudian di Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian pilih yang Two Related Sample. Nah, lalu kita masukkan data 1 dan data keduanya. Ya, yang kita pilih adalah Wilcoxon. Setelah itu langsung oke. Ya. Kalau udah kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya udah kelihatan? Sudah ya, oke. Nah, untuk outputnya ini Wilcoxon, teman-teman. Ini yang kita lihat di p-value-nya ada di statistik test nih. Yang two-tailed, ya 0,000. Ini adalah p-value-nya. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas? P-value-nya, cara melihatnya? Iya, Ibu, jelas. Oke, lalu lihat teman-teman yang di tabel rank. Cara bacanya gimana, Bu? Ini tabel rank ini muncul di Wilcoxon dan juga di McNemar. Ya, jadi kalau datanya itu 2 ya, before after ya. Itu nanti muncul kotak dialog kayak gini, outputnya akan sama sih, cara bacanya sama. Cuman kalau ini kan data numerik ya, tapi kalau McNemar itu kategori. Jadi gini cara bacanya. Tadi kalau untuk lihat p-value ada di kolom tes statistik ya, yang two-tailed, yang signifikan two-tailed ya, 0,0000. Kemudian kita lihat tabel yang atasnya, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah ya negatif rank. Negatif rank berarti ada penurunan nilai, penurunan skor. Jumlahnya berapa? 20 orang. Ada sebanyak 20 orang ya, dari total 20 atau 100% ya. Atau seluruhnya gitu. Seluruh responden mengalami penurunan berat badan setelah mengikuti program diet. Ya, dengan rata-ratanya adalah 10,50 rata-rata ini ya penuh ranknya ya. Jadi kalimatnya kayak gitu. Jadi sebanyak 20 orang mengalami penurunan berat badan setelah ikut program diet. Kalau yang positif rank cara bacanya
tidak ada responden yang mengalami peningkatan berat badan setelah program diet. Yang TIS ini adalah yang tetap. Misalnya berat badan sebelumnya itu 50 kilo, setelah diet 50 kilo, berarti tidak ada perubahan. Ya, kalau dari sini berarti tidak ada responden yang berat badan sebelum dan sesudahnya itu tetap. Ya, cara bacanya kayak gitu. Oke, jelas? Ada yang mau ditanya? Atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke. Baik, kita sudahi dulu ya sampai sini. Kemudian McNamara udah belum bisa praktekin ya? Saya tutup dulu. McNamara kita pakai latihan apa ya? Latihan 1 apa ya? Oke, wait sebentar saya cek dulu. Saya pakai data apa ya? Ntar saya cari data dulu deh. Kayaknya ada di... Iya. Oke, saya share dulu ya. Oke, ini contoh untuk McNamara ya. Contohnya gini, saya akan membuktikan apakah seorang peneliti akan membuktikan apakah penyuluhan atau promosi kesehatan berpengaruh terhadap pengetahuan. Ya, jadi kita akan melihat apakah ada pengaruh ya, pengetahuan atau sikap lah, sikap aja ya, sikap misalnya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui apakah penyuluhan yang kita berikan itu memberikan dampak terhadap perubahan sikap responden. Ya, jadi judulnya bisa pengaruh promosi kesehatan terhadap sikap responden gitu ya, terhadap apa ya, misalnya terhadap penyakit degeneratif misalnya, gitu ya. Nah, kita menggunakan datanya berarti data kategorik, ya. Data kategorik sikap kan positif dan negatif ya. Datanya berupa kategori. Kemudian pre dan post karena data diukur sebelum dan sesudah penyuluhan, gitu. Nah, uji yang kita gunakan adalah uji McNamara. Uji McNamara digunakan untuk menganalisa dua data yang berupa kategorik, ya, dua data kategorik yang berpasangan. Oke ya. Caranya teman-teman sama kayak tadi ya, di analyze, kemudian non parametric test, di legacy dialog, kemudian di two related sample. Nah, ini sama nih. Kita mau menganalisa apa tadi sikap ya? Sikap pre berarti sikap pengukuran pertama dan juga sikap post ya, sikap setelah apa namanya? Setelah pengukuran ya, pengukuran setelah penyuluhan. Kemudian kita gunakan ujinya bukan Wilcoxon tapi ujinya McNamara. Ya, sama banget caranya tinggal oke. Nah, outputnya ya hampir sama outputnya. Nah, ini outputnya. Outputnya adalah kita lihat di sini, lihat p-value-nya. P-value-nya berapa? P-value-nya 0,125. Berarti lebih besar dari alpha. Ada hubungan atau enggak? Atau ada pengaruh atau enggak? Lihat p-value-nya ada hubungan atau enggak? Atau ada pengaruh atau enggak?
Pengaruh atau enggak? Ada Bu, ada pengaruhnya. Karena lebih besar dari nilai alfa. Berarti apa? Ada hubungan atau enggak? Ada hubungan enggak Aul tadi? Ada Bu. Ada hubungan? P-value-nya ini di atas loh. Di atas alpha. Tidak ada hubungan. Berarti tidak ada. Hati-hati ya. Karena nanti pada saat kalian ujian UAS besok ya, saya tidak hanya melihat bagaimana penyajian, tapi juga kesimpulannya, keputusannya. Jadi hati-hati. Teliti ya, harus teliti, jangan asal-asalan ya, karena masuk ke penilaian jelas ya, tidak cuma cara klik-kliknya doang, enggak, tetapi interpretasinya itu sangat berpengaruh. Nggak cuma bisa oh nilainya sekian, tapi interpretasinya kan pasti akan saya lihat tuh bisa nggak membaca nilai keputusan ujinya gitu ya. Jadi jangan buru-buru, jangan asal, tapi harus benar-benar dipikirkan, diperhatikan lagi ya, karena salah membaca ya udah salah ngambil keputusan, maka salahnya panjang nanti gitu ya. Oke, jadi p-value-nya adalah 0,125 yang artinya data tidak ada pengaruh ya, berarti tidak ada pengaruh antara penyuluhan dengan sikap, tidak ada pengaruh promosi kesehatan atau penyuluhan terhadap perubahan sikap kayak gitu. Nah, yang di atasnya nih ada tabel cross tab-nya nih teman-teman ya. Nah, ini bisa kita baca begini. Pada responden ya. Ya, responden ini totalnya tadi ada berapa ya respondennya? Berapa? Oh, nggak dicek ya tadi. Respondennya itu ada 22 deh, 22. Sorry, bukan 22. Ini berapa nih? 17, 35 ya, respondennya ada 35. Nah, perhatikan cara baca di tabel yang atasnya nih, yang cross tab ya. Cara bacanya adalah responden sebelum dilakukan penyuluhan ada sebanyak 13 yang memiliki sikap negatif. Sorry, kok 13. Ada sebanyak 13 tambah 4 berarti 17. Ya. Responden sebelum dilakukan penyuluhan sebanyak 17 responden memiliki sikap yang negatif. Kalimatnya nggak enak ya. Ada sebanyak 17 responden memiliki sikap negatif sebelum dilakukan penyuluhan. Dan setelah dilakukan penyuluhan, ya, responden yang memiliki sikap negatif turun menjadi 13. Yang ini. Kalau kita mau baca yang negatif. Kalau baca yang positif, ya sama juga. Sebelum dilakukan penyuluhan, ada sebanyak 18 responden yang punya sikap positif. Gitu. Setelah dilakukan penyuluhan, ada sebanyak 22, meningkat ya, sebanyak 22. Kayak gitu cara bacanya. Ya. Yang data ke samping ini adalah data sebelum dilakukan tindakan atau sebelum perlakuan. Data yang ke bawah itu adalah data setelah nih. Ya, pre dan post gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau sudah jelas teman-teman? Silakan jika ada yang mau ditanya. Ibu mau tanya Bu. Ya. Itu kan kita dari kemarin kan kita udah coba kayak uji McNamara ini segala macam yang lain-lainnya. Itu Ya. dari setiap ujinya itu dikasih kalimat, maksudnya kayak dikasih kesimpulan kata-kata atau kayak cuma buat ngambil keputusan uji aja Bu? Nah, pada saat kita melakukan penyajian data itu pasti diinterpretasi. Jadi yang nanti kalian tugas apa pada saat nanti
UAS itu dibuat tabel penyajian seperti di mana ya, sebentar. Yang kayak di modul contoh yang uji mana sebentar. Contohnya uji chi-square ya, misalnya kalian melakukan uji chi-square gitu. Nah, misalnya melakukan uji chi-square ya, kalian melakukan uji chi-square, maka nanti harus dibuat kayak gini, buat tabel penyajian. Ya, saya nggak apa untuk langkah-langkah kayak gini nggak perlu dibuat. Kalian cukup menampilkan ini aja yang saya nilai itu dari sini. Nah, ini penyajian data ini. Ini yang akan saya nilai. Jadi saya akan minta kalian membuat kayak gini. Tabel ini untuk uji chi-square-nya. Tapi untuk bisa melakukan membuat tabel ini kan kalian harus melakukan analisa dulu. Jadi tahu berapa nilai p-value-nya, berapa nilai OR-nya, berapa tabel-tabel di sini gitu kan. Nah, kalau udah dibuat tabel kayak gini, jangan lupa untuk buat tabel ada nomor tabelnya, judulnya gitu ya. Kemudian baru interpretasinya. Kayak gini. Ya, persis kayak gini tinggal kalian sesuaikan data yang nanti saya kasih kasusnya. Kayak gitu Aul. Jadi kalau misalnya Aul ngerjain data chi-square gitu kan, lakukan uji chi-square. Kayaknya sih kalau saya lihat jadwalnya itu lama deh. Karena di jadwal tanggal 17 itu yang ujian tuh cuman mandat doang sendiri. Jadi nggak cuman mandat doang, nggak ada ujian yang lain. Jadi kalian apa namanya bisa lebih lama ngerjainnya gitu. Jadi nggak 1,5 jam habis itu ada mata kuliah lain nggak. Jadi mandat itu dibuat tunggal gitu di satu hari itu sehingga punya waktu lebih leluasa ya. Saya rasa sih harusnya udah selesai gitu. Karena nanti kalian menyajikan ini di Word ya, nanti buat tabel kayak gini di Word ya, kemudian termasuk interpretasinya. Ini yang saya nilai. Ya. Kemudian lembar outputnya jangan lupa. Ya, outputnya juga bikin gitu. Nanti data SPSS-nya itu disimpan, dibuat file, kemudian data outputnya juga dibuat file, kemudian apa Word-nya itu yang penyajian data itu yang akan dikumpulkan nilai apa tugas apa UAS-nya ya, hasil UAS-nya itu yang dikumpulkan dalam satu folder. Jadi satu orang tuh punya satu folder. Ya, nanti satu orang punya satu folder, dikumpulkan ke PJ, ke Huma, ya dikumpulkan nanti sama Huma dibuat satu folder lagi. Dan nanti bisa di-RAR, baru dikirimkan ke email saya, kayak gitu. Ya, jadi nggak per orang ngirim masing-masing. Ya, kalau misalnya, apa namanya tuh, kalau misalnya ada yang belum lengkap atau apa ya sudah seadanya aja yang penting dikumpulkan semuanya gitu. Dan saya akan nilai dari situ. Saya akan lihat kalian masukin nilai v-value benar nggak dengan nilai yang di outputnya kayak gitu-gitu. Ya jadi ini yang di tabel file 1 yang dikumpulkan adalah file data SPSS. File yang kedua adalah outputnya. Ya, yang ketiga itu adalah tabel penyajian data. Ya, yang tabelnya ini berikut dengan hasil ini. Ya, dengan interpretasinya. Gitu. Bu, gimana cara buat tabel penyajian kalau saya bikin ujinya uji chi-square ya bikin kayak gini, persis kayak gini tabelnya. Bu, kalau uji t-test kan ada di modul cara penyajian t-test kayak gimana. Karena kan kalian melakukan dua analisa ya, chi-square dan uji yang lainnya bebas, kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Ibu mau nanya, nanti di UAS itu kita uji selain Kenapa? kita nanti UAS itu kan kita lakukan uji normalitas, kita perlu lakuin uji validitas sama reliabilitas juga Oh, nggak, Bu? enggak dong. Hanya Baik, uji normalitas saja. baik, makasih Ibu. Oke. Apalagi? Oke, contohnya ya, contohnya kayak gini saya kirim ini. Nanti soal latihannya kayak gini. Untuk latihan ya, nanti kalian akan diberikan soal latihan.
Nanti saya kirim soal latihannya. Oke, saya share ini ya, soal latihan. Oke, ini file yang nanti akan saya kirimkan untuk kalian latihan ini ya, latihan sebelum UAS, untuk latihan UAS ya. Jadi nanti filenya saya berikan dalam bentuk Excel ya. Soal UAS pun saya akan berikan file dalam bentuk Excel, jadi kalian tidak input secara manual ya. Kalian bisa gunakan data di sini. Nah, di sini berikut adalah data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti tentang kepatuhan minum obat dan skala nyeri. Ya, di sini ada variabelnya, ada variabel kepatuhan minum obat, umur ibu, pendidikan, sosial ekonomi, skala nyeri sebelum minum obat, dan skala nyeri setelah minum obat. Datanya kalian bisa lihat ada data kategorik dan data numerik. Untuk data kategoriknya, di sini ada keterangannya, ya. Keterangan untuk variabel kepatuhan minum obat, ada coding 0, itu artinya tidak patuh. Coding 1 artinya patuh. Kemudian ada variabel kategori lagi yaitu pendidikan, coding 0 untuk pendidikan rendah dan coding 1 untuk pendidikan tinggi. Kemudian ada lagi sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi itu ada coding 0 untuk rendah, coding 1 menengah dan coding 2 untuk tinggi. Kemudian skala nyeri dan umur ini adalah data kategorik. Data numerik ya. Umur dan skala nyeri ini adalah data numerik. Untuk data kategorik semuanya udah ada keterangannya di sini. Kita lihat tugasnya. Lakukan uji chi-square untuk menganalisa perbedaan kepatuhan minum menurut pendidikan ibu menggunakan 4 langkah uji statistik dan buat penyajian beserta interpretasinya. Di sini saya langsung menugaskan kalian lakukan uji statistik untuk melihat apakah ada hubungan antara pendidikan ibu ya, antara pendidikan ibu dengan kepatuhan minum obat. Ya, tapi nanti kalau pada saat UAS ada variabel lain selain pendidikan, misalnya ada variabel kategorik lain, itu kalian bebas mau pakai variabel yang mana ya. Saya contohkan di sini kepatuhan obat dihubungkan dengan pendidikan. Nah, kalau sudah berarti kalian bikin dulu. Jadi kalau saran saya tentukan dulu kalian di sini ya, uji chi-square kan udah ada ketentuannya nih, uji datanya itu kepatuhan dan pendidikan. Berarti kalian bikin SPSS, kemudian masukkan data kepatuhan dan data pendidikan, gitu kan. Data yang tidak kalian gunakan nggak usah dimasukin. Nah, kemudian yang keduanya, pilihlah salah satu, mana kok nggak ada hilang datanya. Oh, sorry. Tugas perintahnya nanti saya lengkapin, tapi yang jelas nomor 2 ini, pilihlah 2 variabel data di atas ya, dan lakukan uji statistik selain chi-square. Ya, jadi selain chi-square. Misalnya teman-teman mau melakukan uji apa kira-kira kalau lihat data dari sini? Mau uji apa kalian contohnya? Mau menganalisa apa dengan apa? Ayo, contohnya mau analisa apa dengan apa? Kalau antara kepatuhan minum obat dan sosial ekonomi itu masuk nggak sih, Bu? Kepatuhan minum obat dengan sosial ekonomi. Ujinya apa nih? Kepatuhan kategorik, sosial ekonomi juga kategorik. Jadi ujinya apa? Chi-square. Kan nggak boleh chi-square lagi, harus yang lain. Contohnya apa lagi? Apa yang bisa kalian analisa? Kalau skala nyeri sebelum minum obat sama setelah minum obat, Bu? Boleh, ujinya apa? Ujinya apa, Nares? Antara t-test dependent sama Wilcox gitu nggak, Bu? Oxon, yes, betul. Nah, Ya, misalnya Nares mau pilih menganalisa skalanya di sebelum dan sesudah. Berarti ya udah, tadi perintahnya kepatuhan dengan pendidikan, kemudian skala nyerinya aja. Udah, yang lainnya nggak usah dimasukin, jadi lebih cepat. Gitu ya. Bikin file SPSS-nya, datanya di input di situ, data yang mau kita analisa.
Setelah itu lakukan analisa chi-square dulu. Ini chi-square selesai, baru kemudian setelah chi-square lakukan analisis t-test dependen. Uji normalitas dulu jangan lupa ya. Kalau normal lakukan t-test dependen, kalau nggak normal Wilcoxon. Ya, kalau sudah dianalisa jangan lupa file SPSS-nya disimpan. Ya, nanti saya akan berikan clue cara filenya itu disimpan dengan namanya apa gitu ya, file untuk data SPSS-nya. Kemudian kan ada output tuh, outputnya juga disimpan. Misalnya di output disimpan UAS Nares, misalnya 2025 misal gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi kalian buka halaman Word ya, dan buat tabel penyajian. Tabel penyajian apa Bu? Karena tadi uji chi-square berarti tabel penyajian adalah penyajian chi-square. Ya, lihat contoh penyajian yang tadi saya perlihatkan, yaitu di halaman berapa tuh yang ada di modul untuk uji chi-square. Buat tabel seperti itu ya, kemudian buat interpretasinya. Setelah itu, setelah selesai, buat satu lagi tabel untuk penyajian data uji t-test dependennya. Misalnya normal gitu ya, uji tes dependen. Buat tabel penyajiannya. Kayak gitu. Berikut dengan interpretasi. Nah, file yang ketiga itu file Word berarti kan. Bisa ditulis juga misalnya tabel penyajian Nares UAS 2025 misal. Nanti clue namanya saya akan beritahu. Kalau udah selesai dikumpulkan dalam satu folder, foldernya kasih nama Nares gitu kan. Nah, nanti setelah itu dikirimkan, disatukan oleh Huma. Disatukan nanti Huma diurar, kirim ke email saya kayak gitu. Oke, jelas? Jadi file ini nanti saya kirimkan untuk teman-teman latihan. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Saya stop. Oke. Ya, jadi sebenarnya teman-teman di sesi berikutnya itu ada sebenarnya kalau untuk latihan itu bukan masuk ke ini ya, bukan masuk ke apa ke RPS. Kalau saya lihat tuh masuk RPS itu satu lagi kita ya tentang stata. Ya, itu stata belum sempat saya bahas tuh teman-teman. Ya kemarin karena cukup lama kita ngebahas uji statistik segala macam gitu ya. Jadi mungkin saya akan kirimkan video apa ya video latihannya ya video untuk kalian supaya supaya kalian punya gambaran seperti apa itu stata ya saya akan kirimkan tapi stata ini cukup untuk kalian pengetahuan aja ya tapi untuk ujian semuanya kita menggunakan SPSS kayak gitu itu nanti untuk file latihan saya kirim hari ini ya saya kirimkan hari ini untuk apa namanya untuk file stata saya kirimkan hari Senin. Jadi hari Senin nanti kalian simak yang video latihan stata gitu. Plus saya buatin absen. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bingung udah latihan uji statistiknya, ada yang masih bingung-bingung, ada yang apa ya, ada yang masih belum dipahami gitu ya. Sebelum UAS boleh silakan nanya dulu kayak gitu. Boleh silakan dikonsultasikan ke saya. Boleh nanya kayak gitu ya. Oke. Kalau nggak ada saya cukupkan ya teman-teman. Kita ketemu lagi berarti di soal UAS ya. Hari Senin saya buatin absen aja. Nanti silakan tinggal absen aja. Nanti Huma bisa hubungi saya. Ya, untuk teman-teman yang lain ya. Ini banyak yang nggak buka kamera nih ya. Jadi silakan bisa atau enggaknya terserah. Karena kalau yang seriusan belajar biasanya yang on cam. Ya, saya yakin yang on cam pada bisa nanti. Yang enggak ya terserah kalian. Ya, bisa atau Ibu, enggaknya yang nentuin kalian. Ibu maaf, ini nanti recordnya bisa dikirimkan nggak, Bu? Ya. Nanti saya kirimkan recordnya ke Huma ya. Oke, thank you Sama semuanya. itu Bu maaf sama file hipotesis yang waktu itu yang ada bagan-bagannya Ibu belum kirim. Sudah kalian buka lagi di LMS ya, sesi 1 sampai dengan sesi terakhir itu filenya udah saya lengkapin semua di situ. Ya, file-file yang belum saya lengkapin udah saya lengkapin. Ya, sebenarnya saya kirimkan juga dari modul sih ya sebenarnya gitu. Tapi ada juga yang enggak. Nanti cek di LMS masing-masing ya. Bisa diunduh di situ. Oke, teman-teman, thank you ya. Selamat belajar ya. Jadi masih
masih ada waktu untuk belajar lebih jauh lagi ya, manfaatkan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk 1 semester ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya kadang saya kalau ngomong nyelkit gitu ya, suka bikin gak enak. Saya minta dimaafkan. Tapi mudah-mudahan setelah itu bisa membangun membangun kesadaran awareness-nya kalian lah gitu ya, lebih aware lagi dengan value yang harus kalian miliki kayak gitu ya. Kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi gitu, mumpung lagi tahap belajar ya. Semoga bermanfaat dan saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ya, Ibu. sama-sama.